setiap selapan yang kita laksanakan ini menjadi bukti nanti, terutama di hadapan beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai Ibnu Husain, anak daripada Al-Habib Husain, yang mana beliau berkunjung ke makamnya. Seandainya kita membaca tentang sejarah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, membaca manaqib daripada Syekh Hasan Asyadili, jadi yang diterangkan orang hafal nasabnya Nabi sampai 5, itu kalau antum baca setiap hari, insya Allah dalam satu hari tersebut 24 jam ada bala, bencana, belai, ente selamat. Itu cuma nyebutkan bin-binnya. Iya. Dan ini memang turun-temurun diberi kekuasaan oleh Allah kepada setiap kekasih Allah. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Syekh Hasan Asyadili. Beliau mengatakan man hafidho, man sapa wong hafidho kang wis apal sapa man ismi ing nama ingsun la yadkhulun nar, moko wong sing apal namane Imam Asyadili tidak akan masuk ke dalam api neraka. Itu beliau yang mengatakan dalam makalahnya. Karena beliau diberi pangkat besar sehingga diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki oleh si wali ini. Wali ini pengen menghendaki apa? Wah, tiba-tiba dia pengen menghendaki orang yang hafal nama saya umpamanya. Nah, itu diberi pintu keselamatan untuk setiap pengikutnya. Ya. Sekalipun bukan pengikutnya, kita cinta saja belum mengikuti, itu kita sudah mendapatkan pintu selamat. Ya, sudah cinta kepada wali, kita sudah dapat pintu keberuntungan buat kita. Apalagi sampai mengikut, sampai yatba'u, sampai kita masuk ke dalamnya. Ya. Itu. Tapi di setiap kita dengar nama wali itu dinisbatkan, setiap nanti mudah-mudahan istiqamah di majelis Darul Husain Al-Muhibbin ini, mudah-mudahan bisa membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Amin Allahumma. Ya, dan setiap kita dengar nama sahabat Nabi disebutkan, kita jawab radhiyallahu. Karena sebutan radhiyallahu an untuk para sahabat Nabi itu langsung yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keberkahannya nanti untuk kita, setiap orang yang menyebutkan radhiyallahu an, ya, karena manusia yang pertama yang tepat ngikutin Rasulullah dan ngikutinya Rasulullah masih hidup, itu sahabat. Itu Sayyidina Abu Bakar, begitu Rasulullah ngajarkan A, langsung diikutin A dan tidak pernah ditinggalkan. Itu para sahabat. Rasulullah ngajarkan ini C, sahabat langsung ikut C, tidak pernah. Seketika itu di belakangnya, di kemudian hari, tidak pernah ditinggalkan. Jadi apa yang pernah diajarkan oleh Nabi, para sahabat itu selalu mengikuti. Itu Al-Quran. Ya, makanya kalimatnya wasabiqunal awwalun. Ya, artinya orang yang terdahulu itu siapa? Para sahabat Nabi, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Minal muhajirina wal ansor. Mereka itu mengikuti Nabi SAW, ajaran Nabi, apa yang dia baru tahu diikuti, dan seterusnya tidak pernah ditinggalkan. Nah, itu yang dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu hadis lebih tepat para sahabat Nabi. Karena begitu yang diajarkan Nabi dia ikuti, tidak pernah ditinggalkan. Tentunya mereka sudah masuk ke ranah atau kelompok orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad.
Dan tentunya kalau orang sudah cinta dengan Nabi, maka pangkat mereka, derajat mereka, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Kalau mereka sudah mendapatkan pangkat cinta mereka kepada aku, mereka akan bersama denganku di surga. Mudah-mudahan kita belajar sedikit demi sedikit, ya, akan sampai puncak tingkat mahabbah kepada Rasul SAW. Belajarnya, caranya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW sedikit demi sedikit, ya, diistiqomahkan sedikit. Itu yang dimaksud al-istiqamah khairun min alfi karamah, yang berhubungan dengan Nabi. Paham? Kalau al-istiqamah, Nabi tidak mengajarkan la khairun min alfi karamah, maka tidak disebut lebih baik daripada 1000 karamah. Nabi tidak mencontohkan ente istiqomahin tidak bakal dapat karamah. Paham tak? Ini jangan salah paham ini. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Mas Imam setiap bulan ngadakan maulid di rumahnya setiap bulan. Terus beliau istiqomah melakukan kebaikan, sedekah. Sedekah ajaran Nabi bukan? Ini yang dimaksud ketika diistiqomahkan, maka mereka mendapatkan khairun min alfi karamah. Tapi yang tidak berhubungan dengan Nabi, la nisbata ala Nabi, maka tidak dikatakan khairun min alfi. Makanya ini foto-foto aulia besar, ini karena dia menjadi orang mulia karamah, karena dia mengistiqomahin apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Iya, kalau yang tidak diajarkan Nabi terus diistiqomahin, ya bukan yang dikatakan khairun min alfi karamah. Seperti kita ngaji, datang ke majelis maulid, datang ke majelis zikir, ngaji. Nah, kita niatkan sampai kita istiqomahkan sampai mati, sampai meninggal, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ila hadratin nabiyina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu wa jami' ashab Rasulullah muhajir wa ansar wa khulafa ar-rasulin wa ahli bait Rasul sallallahu wa barakati wa bikaramati jami' al-ummah al-jami' al-a'immah wa khususan al-imam زكريا يحيى بن شرف النووي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمة المؤلف اسمه ومنشأه. Ini sebelum kita masuk ke bab, kita sedikit cerita tentang sejarahnya pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Pengarang Riyadhus Shalihin ismuhu wa mansya'uhu, itu namanya dan asal usulnya. Ini imam namanya siapa dan asal usulnya dari mana? Ya, kalau kita ngaji baca kitab itu terutama kita terangkan dulu, ya, pengarangnya siapa, aslinya dari mana. Iya, jadi ta'aruf ini memang perintah dari Allah. Ya, ketika kita sudah kenal, maka akan timbul rasa sayang. Apalagi yang kita kenal ulama, yang kita kenal wali, otomatis tentunya lebih cepat timbul rasa sayangnya. Ya, karena ketika kita mengikuti, otomatis dapat barokahnya. Huwal Imam Abu Bakar Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini An-Nawawi yang dimaksud bukan An-Nawawi Al-Bantani. Beliau ini seorang imam besar namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Nawawi. Ya, beliau ini seorang ulama besar namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau lahir di mana? Wulida di Baldah Nawa. Nawa kalau bahasa Arabnya itu apa namanya? Niat. Nawa yang tapi ini Nawa di sini nama desa. Iya. Jadi beliau dilahirkan di sebuah kota negara, sebuah desa, namanya desa Nawa yang terletak
qaryatu min a'mali Damaskus Asyam. Jadi di negeri Syam atau negaranya apa namanya? Damaskus. Ya. Beliau lahir tahun berapa? Tahun enggak antum? Beliau lahir tahun 631 Hijriah. Sittami'ah wa ihda wassalasin Hijriah. Dia lahir tahun 631 Hijriah. Berarti ini ulama era abad ke abad 6 atau mendekati abad 7. Berapa ratus tahun sampai sekarang? Sekarang 1400. Berarti ini sudah 8 abad. Ini kitabnya Riyadhus Shalihin dibaca oleh ulama-ulama besar di seluruh dunia. Bahkan ada satu ulama ngaji kitab ini Isyarah bin Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama habaib yang ngajar kitab ini isyarahnya langsung dari Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh ente baca kitab Riyadhus Shalihin karyanya Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Dia ini bukan ulama pakar ahli hadis saja. Semua ilmu, semua bidang ilmu, fan ilmu dia menguasai. Dari ilmu fikih, dari ilmu tafsir, dari ilmu Masya Allah. Semua fan ilmu menguasai. Dan dia bukan sekedar ulama, tapi magam kewaliannya dia khariqul adah, makamnya yang begitu tinggi. Masya Allah. Nah, beliau ini lahir tahun 631 Hijriah. Was takhala bil ilmi wa huwa fi sabina asyara. فكان فخرا أقرانه إذا فاضت عليه الفيوض الرحمانية وكان ذكاء من خوارق العادة الإلهية. Jadi setiap orang yang ketemu sama beliau, karena beliau ini sering membanjiri kepada setiap umat belas kasih sayang yang begitu tinggi. Setiap dia ketemu orang yang ketemu sama dia senang. Tidak pernah nggak ada yang senang sama Abu Zakaria ya. Ini yang namanya mewarisi daripada akhlaknya Nabi Muhammad dan semua teman-temannya pada zamannya. Fakana fahr, dia menjadi kebanggaan teman-temannya. Wah ini Masya Allah, kalau antum sudah menjadi kebanggaan teman, wah berarti antum orang mulia. Nah ini ciri-ciri orang mulia ketika umat di sekelilingnya membanggakan. Kita bangga dengan orang itu, melihat akhlaknya, melihat ilmunya, melihat ini dilakukan oleh beliau. Beliau juga seorang pembisnis, istighfar. Iya, tapi bisnisnya dia bisnis yang bermaksud bil ilm. Di tahun sekitar umur 18 tahun. Jadi umur 18 tahun dia sudah menjadi ulama besar. Masya Allah, fahr. Ya, disenangin sama orang-orang. Bahkan dia bukan hanya sekedar ulama saja. Wa kana dzaka'uhu min khawariqil 'ada. Dia itu mendapatkan magom jadzab, magom khawariqul 'adah itu maknanya apa? Tidak seperti umumnya orang atau manusia. Tapi kalau kamal adah itu namanya seperti umumnya orang. Tapi kalau wali yang tertarik hatinya kepada Allah itu namanya khawariqul 'adah yang tidak seperti umum dengan layaknya orang lain. Nah ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sekilas sejarah beliau bermanfaat buat Al-Fakir dan buat antum. Ya, saya teruskan satu lembar lagi. Infiraduhu bil fikhi wal hadis. Dia ini orang yang sangat prihatin dalam menghadapi masalah ilmu. Jadi begini, dia ini yang dimaksud prihatin dengan ilmu, dia itu ketika kepengin memahami ilmu, dia kejar terus sampai prihatin dari perihal masalah makanya hatinya biar bersih, biar ilmu itu kesendirian, sering khalwat, sampai dia memahami ilmu fikih dan ilmu hadis, dan dia memperoleh hasolah min fikih syafi'iyah ma ja'alahu imamul a'immah wa mukharrarul madhab. Dia pada zamannya memperoleh daripada ilmu fikih dan dia bermadhab mengikuti daripada Imam Syafi'i dalam bidang fikihnya. Dan dia pada saat itu dijadikan imam
seluruh para aim. Pada zaman itu banyak ulama, banyak imam, tapi dia masih muda dijadikan imam para imam. Masya Allah. Imam para imam. Wah, Masya Allah. Dan bukan hanya imam para imam. Wa muharrurul madhab. Dia itu editor yang mengedit ilmunya para madhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i. Dia bukan madhab Syafi'i, tapi dia menguasai dalam bidang ilmu madhab Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Dia menguasai. Tapi dia bermadhab fikihnya kepada Syafi'i. Dan dia orangnya wa ila tarjihatihi marja'ul ummah. Sehingga dia bisa mereferensikan dan menjadi rujukan para umat. Karena apa? Kealimannya dia. Sehingga ketika ada ulama yang kebingungan tentang masalah bidang ilmu, tanya kepada beliau. Nah, ini yang dimaksud marja' al-ummah, rujukan daripada umat. Ya, mudah-mudahan hari ini yang saya sampaikan manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ngaji tidak usah banyak-banyak, insya Allah sedikit ya, tapi yang kita dapat mudah-mudahan faham dan bisa manfaat buat diri kita dan buat keluarga kita. Amin Allahumma